Oke teman-teman, jadi di sini langsung aja kita belajar bareng-bareng terkait dengan jurnal umumnya. Kita next. Nah, di sini ada beberapa paparan penjelasan mengenai jurnal umum. Jurnal umum ini merupakan tahapan pencatatan di mana setiap transaksi yang terjadi dicatat pertama kali di sini. Jadi, setelah kalian mengumpulkan beberapa bukti-bukti transaksi, baik itu bukti transaksi internal maupun bukti transaksi eksternal, kalian melakukan penjurnalan atau pencatatan transaksi pertama kali itu tempatnya di jurnal umum. Penjelasan selanjutnya, jurnal merupakan tempat pencatatan transaksi yang terjadi menurut aturan penerbitan dan pengkreditan yang sesuai, agar dalam menyusun langkah-langkah pencatatan selanjutnya tidak mengalami kesalahan. Yang perlu diingat, kalian itu harus benar-benar paham tentang aturan penerbitan dan pengkreditan sebelum melakukan penjurnalan. Karena kalau kalian nggak tahu tentang aturan penerbitan dan pengkreditan, maka kalian nanti itu nggak bisa melakukan pencatatan atau penjurnalan secara tepat. Kalau langkah pertama aja sudah salah teman-teman, nanti langkah-langkah selanjutnya itu bakalan kacau gitu. Jadi pertama kali itu kalian harus mengerti benar-benar dasar, kalian harus tahu tentang dasar materi aturan penerbitan dan pengkreditan secara tepat. Oke, kita next ke penjelasan selanjutnya di sini. Transaksi dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal umum, lalu baru dipindah ke buku besar. Jadi tempat pertama kali kalian melakukan pencatatan transaksi-transaksi yang telah terkumpul itu tempatnya ada di jurnal umum ini. Lalu kalian baru melakukan pemindahan, ya istilahnya itu posting ke buku besar. Kita next slide. Jurnal bukan hanya sekedar tempat untuk mencatat, akan tetapi jurnal mempunyai fungsi lainnya. Kita check it out ya, beberapa fungsi-fungsi jurnal yang lain. Jadi macam-macam guys fungsinya itu. Nah ini, yang pertama ada fungsi historis, yakni pencatatan setiap transaksi secara kronologis. Maksudnya, semua transaksi yang terjadi itu tercatat, terekam semuanya secara jelas ada di jurnal. Entah itu terkait tanggalnya, bulannya, tahunnya, semua terekam secara jelas ada di jurnal. Jadi secara kronologis itu kita tahu. Lalu yang kedua ada fungsi pencatatan, yakni mencatat setiap peristiwa finansial. Yang ketiga ada fungsi analisis, yakni menganalisis transaksi berdasarkan aturan debit dan kredit. Lalu yang selanjutnya ada fungsi informasi, yakni menjelaskan dan memaparkan informasi dari transaksi yang terjadi. Dan yang terakhir yakni ada fungsi instruksi, yakni perintah untuk mengkredit dan mendebit ke dalam buku besar. Jadi ada 5 fungsi jurnal, ada fungsi historis, analisis, pencatatan, instruksi, dan informasi. Jadi udah benar-benar lengkap banget gitu. Jurnal itu nggak cuma sekedar tempat mencatat aja gitu, ada beberapa fungsi yang perlu kalian ketahui. Kita next untuk ke penjelasan selanjutnya. Penjurnalan. Setelah kalian mengumpulkan beberapa bukti transaksi yang terjadi dalam perusahaan, maka langkah selanjutnya ialah melakukan penjurnalan. Dalam melakukan penjurnalan, perhatikan aturan penerbitan dan pengkreditan dengan benar. Oke, setelah kalian mengumpulkan beberapa bukti-bukti transaksi, baik itu bukti transaksi internal maupun bukti transaksi eksternal, kalian ini melakukan penjurnalan. Pertama kali tempatnya di jurnal umum. Sebelum kalian melakukan penjurnalan, materi dasar yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian kuasai, yakni tentang aturan penerbitan dan pengkreditan. Oke, lalu kita next slide. Nah, berikut ini merupakan contoh format tabel dari jurnal umum. Di situ ada tanggal ya, yang pertama. Tanggal ada 2 kolom. Yang kolom besar digunakan untuk menulis bulan sama tahunnya. Yang sebelahnya itu ada kolom kecil, di situ digunakan untuk menulis tanggalnya.
Lalu sebelahnya tanggal ada akun. Di situ digunakan untuk menuliskan akun-akun yang terpengaruh. Selanjutnya ada referensi, debit dan kreditnya juga. Kita next slide. Nah, ini merupakan contoh soalnya. Oke, untuk menulis jurnal umum pertama kali itu kalian menulis nama perusahaannya. Ini namanya All Service. Lalu kalian tulis ini itu termasuk format jurnal apa. Di sini termasuk format jurnal umum dan kalian tulis periodenya. Di sini per Januari 2009. Transaksi pertama, tanggal 2 Januari menerima pembayaran dari Bu Intan atas jasa servis komputer yang diberikan sebesar 5 juta rupiah. Jadi di sini All Service menerima pendapatan jasa, artinya pendapatan bertambah. Nah, kita tulis, kita jurnal di sini. Kalian tulis ya di situ bulan sama tahunnya. Pertama kali Januari 2009, lalu tanggalnya tanggal 2. Akun yang terpengaruh. Kan All Service menerima pendapatan jasa, artinya pendapatan bertambah. Nah, pendapatan bertambah ini mempengaruhi dua akun, yakni akun kas dan akun pendapatan jasa. Kalian tuliskan karena di sini pendapatan bertambah, maka kasnya bertambah. Kas bertambah itu ada di sisi debit. Kalian tulis nominalnya 5 juta rupiah dan pendapatan jasa. Setiap pendapatan bertambah, maka ditulis di sisi kredit. Pendapatan jasa dikredit sebesar 5 juta rupiah. Kita next, tanggal 5 Januari, All Service meminjam ke bank sebesar 10 juta rupiah. Kalian tulis tanggalnya tanggal 5. Lalu di sini berarti All Service berhutang ya, berhutang kepada bank. Nah, untuk transaksi tanggal 5 Januari ini berarti All Service berhutang kepada bank sebesar 10 juta rupiah. Berarti transaksi ini mempengaruhi dua akun, yakni akun kas dan akun utang. Kas bertambah karena dia berhutang kepada bank, artinya menambah kasnya. Jika kas bertambah, letakkan di sisi debit sebesar 10 juta rupiah. Kas di debit sebesar 10 juta rupiah. Lalu utang bertambah. Utang bertambah itu selalu ada di sisi kredit, yakni sebesar 10 juta rupiah. Untuk tanggal selanjutnya, tanggal 9 Januari, All Service membayar beban listrik sebesar 500.000 rupiah. Kalian tulis tanggalnya tanggal 9. Membayar beban listrik, artinya beban bertambah. Dan transaksi ini mempengaruhi dua akun, yakni akun beban dan akun kas. Nah, di sini beban bertambah. Beban listrik bertambah itu ada di sisi debit. Beban listrik di debit sebesar 500.000 rupiah dan kas, karena kas berkurang, ya kan? Jika kas berkurang karena digunakan untuk membayar beban listrik ini tadi, maka kas dikredit sebesar 500.000 rupiah. Jadi ini teman-teman, jadi kalian itu harus benar-benar paham terkait aturan pendebitan dan pengkreditan secara tepat, supaya kalian itu nggak salah ketika kalian menuliskan beberapa akun-akun yang terpengaruh. Oh, kas bertambah. Kalau kas bertambah itu letaknya di debit apa di kredit. Terus beban bertambah itu di debit atau di sisi kredit, seperti itu. Jadi ini itu merupakan aturan dasar yang kalian harus kuasai sebelum kalian melakukan penjurnalan. Kalau langkah pertama sudah salah, nanti langkah-langkah selanjutnya bakalan kacau gitu teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar paham, benar-benar menguasai tentang aturan pendebitan dan pengkreditan secara tepat. Kita next. Di sini ada contoh soalnya lagi ya, kita lanjutkan. Tanggal 10 Januari, All Service membeli peralatan sebesar 5 juta rupiah. Kalian tulis tanggal 10 di situ. Akun yang terpengaruh yakni peralatan dan kas.
Membeli peralatan, artinya peralatan bertambah. Kalau peralatan bertambah itu didebit. Jadi peralatan didebit sebesar 5 juta rupiah dan kas berkurang, ya kan? Kita membeli peralatan secara tunai, jadi kita mengeluarkan kas kita berkurang. Jika kas berkurang, maka kas dikredit sebesar 5 juta rupiah. Lalu tanggal 14 Januari, Al Service telah menyelesaikan pekerjaannya, namun Bu Ani akan membayarnya pada tanggal 20 nanti sebesar 1 juta rupiah. Nah, kalian tulis tanggal 14. Posisi Bu Ani di sini, Bu Ani berhutang kepada Al Service, dan posisi Al Service yakni memiliki piutang kepada Bu Ani. Jadi kalian jangan sampai kebalik-balik, artinya utang sama piutang. Posisi Bu Ani di sini memiliki utang, jadi Bu Ani berhutang kepada Al Service, dan Al Service posisinya memiliki piutang terhadap Bu Ani. Dan transaksi ini mempengaruhi dua akun, yakni akun piutang dan akun pendapatan. Piutang bertambah. Jika piutang bertambah, maka piutang didebit sebesar 1 juta rupiah. Dan pendapatan bertambah, iya kan? Otomatis pendapatannya bertambah. Pendapatan bertambah itu dikredit sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 20 Januari, Al Service menerima pelunasan piutang atas kejadian pada tanggal 14 sebesar 1 juta rupiah. Akhirnya Bu Ani melakukan pelunasan atas utangnya. Jadi di sini transaksi pada tanggal 20 Januari itu mempengaruhi dua akun, yakni akun kas dan akun piutang. Otomatis kasnya bertambah karena dia menerima pelunasan atas utang dari Bu Ani tersebut. Jadi kasnya bertambah. Kas bertambah itu kas didebit sebesar 1 juta rupiah dan piutang berkurang. Piutang berkurang itu dikredit sebesar 1 juta rupiah. Aku ingetin sama kalian semua, kalian harus benar-benar paham tentang aturan pendebitan dan pengkreditan secara tepat, supaya ketika kalian melakukan penjurnalan, kalian itu nggak salah-salah lagi gitu. Dan untuk step-step selanjutnya bakalan tersusun secara tepat, secara benar gitu. Kalau misalnya ada salah satu step aja yang salah, kalian itu bakalan nanti langkah-langkah selanjutnya bakalan kacau gitu guys. Harus meneliti dari awal lagi tempat kesalahannya. Oke, cukup sekian dulu materi dari aku teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar lagi tentang materi-materi selanjutnya. Kalian bisa cek description boxnya ya, di situ udah aku cantumin linknya buat materi-materi yang lain.